Alhamdulillah malam ini saya masih bersama Pak Ridwan. Ya. Jadi Pak Ridwan ini selalu saya jaga ketat. Bahkan sebelum sholat Isya itu saya panggil beliau dulu ke rumah di kontrakan saya. Sebelum beliau kembali ke hotel bersama istrinya yang tercinta. Tapi Mbak Fira nggak ikut ya? Kebetulan lagi di hotel aja. Ada, tapi ada teman di sana kan? Ada kan? Ada kan? Ada teman. Ya, takutnya ketika terjadi apa-apa kan, ini kan si Rudi kan sangat berbahaya. Iya. Dia kan di mana-mana akan mengirimkan dukun-dukun untuk mencelakai Pak Ridwan. Iya, benar. Saya kan udah saya sampaikan kemarin, saya datang ke sini itu karena perintah dari Gus Idris. Yeah. Gus Idris yang memerintahkan saya, yang mana tujuannya saya harus mengikuti Pak Ridwan dimanapun Pak Ridwan berada, kecuali ketika Pak Ridwan di kamar, nggak mungkin lah. Lagi-lagi masalahnya itu mengacaukan namanya sahabat. Oke, sebelum kita lanjut, kita selawat dulu kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang mendengarkan selawat ini, semoga yang berselawat malam ini, yang menonton, semoga teman-temanku semuanya dipermudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya bisa berjumpa dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Satu pesan saya sahabat. Kita saat ini sudah ada di akhir zaman. Ya. Kita sudah ada di akhir zaman. Pesanku cuma satu. Cintailah dan dekatilah para ulama, sayangilah para kiai, cintai beliau semua. Yang terakhir, sayangi dan cintai para habaib. Kenapa saya katakan seperti itu? Habaib ini, ulama ini, khususnya di habaib. Habaib itu adalah keturunan atau anak cucu dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita mencintai seorang habaib, insya Allah, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau mengatakan seperti ini. Cintailah seorang ulama, cintailah seorang habaib. Jikalau nanti kau ingin bertemu dengan saya, sangat gampang kalau kita mencintai seorang habaib. Kenapa? Habaib ini kan adalah anak cucu dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mencintai seorang habaib, insya Allah kita akan bertemu dengan kakeknya beliau, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Semoga nanti kita semuanya, saya dan Pak Ridwan, saya dan teman-temanku semuanya bersama keluarga besar Pak Ridwan, semoga kita bisa berjumpa dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita paling orang pertama yang memegang bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Alhamdulillah, lanjut. Sehat Pak Ridwan ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi siang ini teman-teman ya, tadi sore beliau ini mengajak saya jalan-jalan ke pantai. Iya, tetapi mata saya pun juga saya jaga. Iya, karena banyak janda-janda yang seksi. Ini saya sama laki-laki nih sahabat. Iya, mohon maaf, saya menyebut nama janda itu bukan berarti saya menghina, tetapi saya kagum dengan seorang perempuan yang janda. Kenapa? Karena janda itu adalah perempuan yang kuat, perempuan yang istimewa. Kenapa? Dia bisa menghidupi anaknya. Perempuan yang teraniaya. Wow. Semoga para janda dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tinggal berapa hari lagi nih Pak Ridwan di pulau ini? Ya, untuk mempercepat dan mencari keamanan sih. Ya. Yang pernah disampaikan sama abangnya, Bang Radit. Ya. Jadi ya mungkin kurang lebih waktu saya tinggal 1 hari lagi, Bang. Karena gini Pak Ridwan, kita harus secepatnya pulang. Ya. Kita bertemu dengan Gus Idris Al-Marbawi, guru kita semua. Ya. Karena yang saya takutkan nanti anak buahnya Rudi ini mengirim lagi seseorang untuk mencelakai Pak Ridwan dan Mbak Fira. Ya, benar. Karena Rudi ini benar-benar ingin benar-benar ingin menyingkirkan Mbak Fira. Ya, benar. Bagaimanapun caranya dia akan selalu sampai kapanpun dia akan menyingkirkan Mbak Fira. Ya. Nah, kalau kita lama-lama ke sini, karena ini saya kan sendiri nih, yang ditugaskan oleh Gus Idris untuk mendampingi Pak Ridwan dan Mbak Fira. Takutnya terlalu banyak nanti dukun-dukun yang menyerang kita, hingga akhirnya saya nggak bisa kontrol, akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh Pak Ridwan bersama istrinya. Saya yang kena imbas oleh Gus Idris. Karena Gus Idris mempercayai saya untuk datang ke pulau ini mendampingi Pak Ridwan. Seperti itu. Bukan memata-matai. Kalau memata-matai sebenarnya nggak melihat ya. Nggak mengetahui orang yang kita mata-matai ya. Betul ya? Betul. Mendampingi sebenarnya. Saya disuruh menyusul oleh Gus Idris. Yang mana tujuannya untuk menjaga Pak Ridwan. Demi kebaikan mungkin. Demi kebaikan lah intinya, demi kebaikan seperti itu. Bisnisnya kira-kira ini udah benar-benar clear besok atau masih ada gimana Pak Ridwan? Untuk bisnis saya percepat dengan beberapa negara sih, Bang. Jadi selain pulau ini ada lagi nggak negara-negara yang akan didatangi? Kalau misalkan ke luar negeri, jikalau misalkan saya ditugaskan lagi sama Gus Idris, kayaknya aman kayaknya ya. Aman. Masa orang-orang luar negeri ada dukun, ya? Gak ada ya. Di Indonesia yang banyak dukun. Contohnya apa? Banyak youtuber-youtuber yang berbeda dukun, betul nggak? Betul? Saat ini betul nggak? Allahu Akbar. Takbir. Itu Pak Ridwan. Ya. Karena Pak Rudi ini yang tadi saya katakan akan melakukan tindakan kekerasan untuk Pak Ridwan. Bahkan ingin menghilangkan bayi yang tidak tahu apa-apa yang ada di dalam kandungannya Mbak Fira, istri tercinta Pak Ridwan. Seperti itu. Ini yang saya takutkan, Pak Ridwan. Bukan dukungnya ini. Takutnya ketika saya lagi melakukan sesuatu kegiatan, Pak Ridwan lagi asyik di hotel, tiba-tiba Pak Ridwan keluar tanpa ada hubungan dari kita. Terus
diculik, terjadi apa-apa, itu yang kita takutkan sebenarnya Pak Ridwan. Itu yang kita takutkan. Ini yang sebenarnya saya takutkan. Takut terjadi sesuatu untuk Pak Ridwan dan Mbak Fira. Ya makanya kan segera ambil tindakan kan. Apa yang sudah dikatakan Bang Radit, harus segera balik ke... Harus balik. Ya, ke Ponpes. Takutnya ini si Rudi ini berkuasa sepenuhnya. Ya. Apalagi si Rudi ini sudah berani menyewa dukun-dukun santet yang ada di Nusantara untuk mencelakai, untuk menghabisi Pak Ridwan dan Mbak Fira. Tetapi alhamdulillah, kalau masalah untuk disantet oleh jarak jauh, insya Allah tidak akan pernah mempan santet tersebut, kecuali dukun tersebut menyuruh orang-orang melakukan tindakan kekerasan seperti yang kemarin dulu itu. Ketika kita awal ketemu di sini, di kafe itu, dia menyerang Pak Ridwan. Itu yang saya takutkan sebenarnya. Berarti kontak fisik iya, dia melakukan fisik. Pak Ridwan terluka parah misalkan, dia menculik istrinya Pak Ridwan, atau dia menghabisi anak yang ada dalam kandungan istri Pak Ridwan. Itu yang saya takutkan. Karena anak yang dalam kandungan Pak Ridwan ini, anak ini nggak tahu apa-apa sebenarnya. Anak yang suci, anak yang tidak tahu apa-apa lagi intinya. Anak yang harus kita rawat nanti menjadi ahli warisnya Pak Ridwan. Apalagi kan Pak Ridwan belum punya keturunan. Ya benar. Betul kan? Dari saya sendiri misalnya. Betul. Kecuali si Mbak Fira udah punya anak keturunan sebelum Pak Ridwan. Dia sudah menikah sama si Andre. Si Andre sebelum Pak Ridwan, seperti itu. Tetapi kita doakan apapun yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang difitnah bahwasanya si Fira ini adalah seorang pelaku, seorang wanita jahat, wanita jalanan, dalam arti dalam kurun wanita yang suka merebut laki-laki orang, semoga semua itu adalah fitnah. Karena kemarin pun juga saya sudah mendengar isi hatinya Mbak Fira, teman-teman ya. Dia menangis Pak Ridwan. Mohon maaf. Enggak apa-apa. Dia menangis di samping saya ketika saya lagi live bersama kameramen. Dia menceritakan semuanya asal mula ketika Pak Ridwan bertemu dengan Mbak Fira. Kenapa Mbak Fira ini menjadi istri kedua Pak Ridwan? Itu karena ada restu dari Mbak Maya. Bahkan Mbak Fira mengatakan, jikalau misalkan saya tidak direstui oleh istri pertama Pak Ridwan, saya nggak akan menikah dengan Pak Ridwan. Tetapi ini kan sudah ada restu, benar. Sudah ada izin. Artinya kalau sudah ada restu, sudah ada izin, artinya tinggal antara Pak Ridwan dan Mbak Fira terjadilah pernikahan. Bahkan dia mengenal Pak Ridwan itu, dia nggak tahu kalau Pak Ridwan itu sudah memiliki kekayaan yang banyak. Dia nggak tahu. Nggak tahu. Taunya itu ketika Pak Ridwan menceritakan bahwa saya seperti ini, saya sudah punya istri seperti ini. Seperti itu katanya. Bahkan masalah anak yang kemarin itu, itu benar-benar Mbak Fira itu mengatakan bahwasanya masalah anak tersebut bukan dia meninggalkan anak tersebut, bukan. Benar. Karena istrinya, suaminya Mbak Fira, mantan suaminya Mbak Fira ini tidak mengizinkan kalau anak tersebut Mbak Fira membawanya. Bahkan Mbak Fira itu katanya sering disiksa ketika dia mengandung bayi anak tersebut. Dia disiksa katanya. Bahkan dia memiliki, kemarin kan juga pernah waktu dia nangis kan, dia kan menyampaikan juga kan, samping kita kan dia nangis itu. Benar. Cuma kan saya suruh Pak Ridwan tenangkan dulu. Gitu kan. Dia kan sampai dia nangis ngomong gitu, ya Allah. Artinya apa? Semoga Mbak Fira ini sahabat ya, demi Allah dan demi Rasulullah, Mbak Fira ini orangnya baik.
apa yang kita pikirkan kemarin itu salah. Itu semua fitnah dari kekejamannya si Rudi, sahabat. Bahkan dia sudah bertobat, bahkan dia sudah mengakui bahwasanya dia itu bersalah. Lalu untuk apa kita menghina lagi Mbak Fira? Biarkan dia bersama Pak Ridwan. Jikalau Mbak Maya tidak mau harus menceraikan sama Mbak Fira, itu tinggal urusannya Pak Ridwan. Gimana tanggapannya berikutnya? Saya minum dulu, sahabat. Kalau kita nggak minum ini, takutnya para janda nanti pada naksir sama saya. Saya itu ada 123 janda. Itu apa? Koleksi atau? Bukan. Beda. Kalau koleksi itu lain lagi. Maksud saya pernah menghubungi saya, gitu. minta dijadikan istri kedua. Tetapi karena saya adalah laki-laki yang hebat, laki-laki yang gentleman, laki-laki yang luar biasa, laki-laki yang setia, hanya memilih satu perempuan. Kenapa? Karena saya takutnya saya ini tidak bisa adil. Tidak bisa adil. Mohon maaf Pak Ridwan, ini nggak menyinggung ya. Nggak menyinggung dalam keluarganya perlu enggak. Ini saya menceritakan isi hati saya. Bahwasanya itu saya tuh hanya menerima satu perempuan, yaitu orang yang mengandung anak saya. Sampai membesarkan sampai saat ini. Karena saya juga punya anak satu Pak Ridwan. Namanya Hafiz Maulana Al-Fatih Radit Ana. Kenapa saya mengatakan Radit Ana? Nama saya adalah Radit, istri saya adalah Ana. Makanya di YouTube saya itu namanya Radit Ana Official tanpa spasi, sambung Radit Ana gitu. Kenapa? Karena saya mencintai istri saya, makanya saya hanya menyimpan satu nama di dalam hidup saya. Beda kalau orang tua saya selalu di hati saya, sahabat. Maksud saya masalah keluarga kecil saya, istri saya, orang yang aku sayang gitu loh. Gitu. Dulu saya orang pemabuk Pak. Mabuk saya dulu, sering mabuk saya dulu, minum arak, minum minum bir, intinya minum alkohol. Gus Idris itu bilang gini, bang nggak boleh minum kayak gini, jelek, dosa. Akhirnya saya terpukul, ditampar sama istri saya ini, nggak boleh kayak gitu lagi, dosa. Alhamdulillah saya bertobat. Menjadi seperti inilah. Artinya walaupun saya bukan orang sok suci, tetapi saya ingin berusaha menjadi orang yang baik. Gitu. Daripada sok suci, hatinya busuk. Kan seperti itu jelek. Lebih baik saya ini orang sang pendosa. Radik ini adalah seorang pendosa. Seorang pendosa Radik ini. Tapi ingin berusaha menjadi orang yang terbaik. Betul santri? Betul. Pak Ridwan? Saya pengen bertanya sesuatu. Saya pengen Pak Ridwan jawab dari hati Pak Ridwan yang paling dalam. Ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Apakah Pak Ridwan yakin Mbak Fira ini mencintai Pak Ridwan bukan karena harta? Saya jawab jujur, kalau yang pernah saya alami ya, Bang, ya saya yakin sih bahwa kebaikannya Fira ini udah mulai membaik terus menerus, karena kan dari mulai dia berhijrah dan mengakui kesalahannya yang masa lampau atau gini. Saya karena kan saya yang lebih sering ya mungkin ketemu ya, dan lebih terus bersama sama si Fira, saya sudah bisa merasakan dari batin sih. Berarti yakin benar bahwasanya si Fira ini mencintai saya tulus. Bukan karena harta. Jikalau misalkan Pak Ridwan, jikalau misalkan nih, mohon maaf nih Pak Ridwan ya, jikalau misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan suatu ujian untuk Pak Ridwan, mohon maaf, saya nggak mendoakan, tetapi saya mendoakan yang terbaik buat Pak Ridwan. Dikirimkan suatu cobaan bahwasanya Pak Ridwan jatuh bangkrut,
Ya. Yang jadi pertanyaan, apakah Mbak Vira ini akan tulus masih bersama Pak Ridwan atau meninggalkan Pak Ridwan mencari laki-laki yang jauh lebih sukses daripada Pak Ridwan? Iya, saya juga meyakinkan ke Vira sih bahwasanya kalau emang di saat saya collab ya bahasanya kan jatuh dan tidak punya apa-apa, saya coba pertanyakan sama si Vira, dia mau berkomitmen atau tidak. Bahwasanya kalau emang kita udah nggak punya apa-apa dan kita sudah kembali nol, kira-kira Vira masih mau mendampingi setia sampai saya tua hidup bareng sama saya? Kira-kira mau bersedia atau emang tulus atau gimana? Ya jawabannya ya alhamdulillah. Apakah Pak Ridwan itu yakin 100%? Yakin saya 100%. Yakin? Yakin 100%. Itu tinggal urusannya Pak Ridwan. Ya. Tapi kita kan nggak pernah mendoakan yang jelek buat Pak Ridwan. Iya, benar. Kita hanya mendoakan yang terbaik buat Pak Ridwan agar Pak Ridwan ini bisa bersama. Ya. Baik Mbak. Jujur aja, bagi saya itu pengen sekali melihat Pak Ridwan itu akur bertiga. Ya benar. Baik Mbak Maya, baik Mbak Vira, Ya. baik intinya gitulah, akur, menjadi keluarga yang bahagia. Di mana-mana orang itu pengen melihat, pengen terjadi dalam hidupnya itu menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gitu. Itu yang saya pengen inginkan untuk Pak Ridwan. Bahkan netizen pun juga pengen melihat Pak Ridwan juga bahagia, tidak saling menyalahkan dan sebagainya. Cuman yang jadi permasalahan ini, biang keroknya ini yang si kurang ngajar ini cuman satu, si Rudi. Kenapa Pak Rudi ini bisa tega seperti itu Pak Ridwan? Padahal dulu kan udah sering, apalagi Pak Ridwan kan kemarin udah menjelaskan kepada saya bahwa saya si Rudi itu adalah orang yang sering Pak Ridwan bantu tanpa melihat, tanpa memandang, gitu. Itu, aduh, kok bisa begitu itu? Iya, saya juga sangat sampai dia menusuk dari belakang gitu loh Pak Ridwan. Orang yang selama ini saya percaya dan mungkin orang yang menemani saya dari nol dan membantu, kok bisa tega menusuk dari belakang lah intinya. Bang, ya. Jadi ya itu saya kecewa banget sama si Rudi ini. Tapi saya orangnya kan nggak ini ya, nggak mungkin kalau dibilang dendam itu juga nggak baik ya Bang ya. Jadi saya orangnya nggak pendendam sebenarnya. Yang berlalu ya biar berlalu, tapi ya kembali lagi untuk soal harta atau apa itu sudah saya kembalikan lagi, karena yang ini kan ya kembali lagi sama yang Maha Kuasa, yang Pencipta. Jikalau mungkin emang sudah dijatuhkan sama yang Maha Kuasa, kita tidak punya apa-apa, ya kita harus bisa menerima. Intinya legowo mungkin Bang. Jadi legowo itu gimana maksudnya Pak Ridwan? Legowo itu ya menerima kenyataan. Jadi ya kita kembali hidup normal lagi, atau karena gini itu juga Pak Ridwannya banyak harta sebagian dari titipan aja sih Bang. Betul. Harta itu hanyalah titipan sementara. Harta yang paling istimewa itu kekal abadi. Bahkan kita akan menikmati ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, yaitu ketika kita bersedekah. Benar. Bersedekah, berbagi rezeki untuk anak yatim, berbagi rezeki untuk para janda, dan lain-lain sebagainya. Bersedekah. Intinya kita mendoakan sahabat ya, semoga Pak Ridwan ini masalahnya cepat selesai. Kunci utamanya adalah ini hanyalah biang keroknya adalah si Rudi. Apalagi si Rudi ini sudah membawa gurunya. Waduh, ini luar biasa ini. Secepatnya saya akan balik nih
Pokoknya secepatnya saya harus mau balik ini Pak Ridwan. Kenapa saya harus mau balik? Karena saya pengen menghajar si Rudy itu sama gurunya. Terserah saya mau kalah ke, saya mau mati ke, utur sebelah. Kalau mati tinggal kubur aja Pak Ridwan. Oke. Banyak juga yang bilang Pak Ridwan, ini saya patahkan lagi pembicara kita. Banyak, ini pertanyaan saya yang paling terakhir. Banyak yang bilang juga bahwasanya Pak Ridwan itu laki-laki yang lemah, suami yang lemah. Sebenarnya masalah ini tidak akan terlalu panjang kalau Pak Ridwan bisa mengambil tindakan yang tegas agar semua ini tidak terjadi, agar istri pertama kedua ini akur, karena laki-laki itu adalah pemimpinnya. Ini bagaimana nih tanggapannya Pak Ridwan untuk para netizen-netizen ketika bertanya seperti itu kepada Pak Ridwan? Ini pertanyaan saya yang terakhir sebelum saya tutup Pak Ridwan. Ya, sebelumnya sih ya kalau dibilang tegas nggak tegas, kita juga ya, saya dari hati saya sendiri ya, awalnya sih pengennya sih ya pastinya hidup rukun lah ya Pak. Pastinya kalau dari ketegasan saya pastinya hidup rukun, karena dari awal itu si Maya yang mendampingi saya mulai dari nol sampai sukses seperti ini, terus mencelakai dalam hidup rumah tangga yang baru ini dengan orang yang mencelakai rumah tangga saya yang baru. Jadi ya kelihatan ininya, busuknya gitu loh. Jadi seolah-olah juga ya mungkin iri dengan kebahagiaan saya dengan si Vira. Sebenarnya saya nggak membandingkan si Maya atau si Vira. Selalu kalau emang mungkin ada rezeki selalu saya bagi, itu pun juga adil. Nah dari kejadian kemarin kan saya, nah ini kan udah terlihat toh. Yang pertama itu sempat waktu saya ada bisnis di luar negeri dan saya tiba-tiba pulang, ketemu pas dia sama seorang lelaki, kepergok sama saya dengan mata saya sendiri. Awalnya sih saya nggak percaya. Waktu itu kan ada orang yang bilang 50% antara iya atau enggak, saya percaya atau enggak. Kebetulan juga saya yang mempergoki dia lagi selingkuh sama lelaki. Itu pun udah 2 kali di rumah. Dan keduanya si Maya ini hampir 30% mendepositkan aset saya gitu loh. Jadi kan udah kebukti. Kalau masalah harta yang diambil oleh Mbak Maya itu menurut saya sih nggak ada masalah Pak. Iya, nggak ada masalah sebenarnya. Kenapa? Karena Mbak Maya ini menemani Pak Ridwan dari nol. Ya. Di mana-mana istri itu yang menyimpang semua harta kita sebenarnya. Bahkan harta saya, ya maaf Ridwan ya, bahkan harta saya, gaji saya di YouTube, ketika ada sisanya dari gaji YouTube saya, tapi sebelumnya kan saya bagikan dulu sebagian ke anak yatim. Ya. Sisanya saya berikan kepada istri saya. Saya katakan sama istri saya, ini hasil dari YouTube, hasil dari kerja-kerja saya, yang lain disimpan, dimanfaatkan. Jikalau orang tua membutuhkan, minta ini, minta itu, jangan bilang nggak ada. Ya. Karena ketika kita sibuk membantu orang tua, ya ini, Ferdian. Ya. Ini ada suatu kejadian. Bukan kejadian sih, suatu kata-kata. Ketika kita ini sibuk membantu sesama manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sibuk membantu kita. Ketika kita sibuk bersolawat setiap hari, setiap malam untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan lari kepada kita
memohon kepada Allah bahwasanya inilah umatku yang paling setia, yang umatku yang paling pantas masuk ke surga. Begitupun sebenarnya ketika kita sibuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan loncat kepada kita, lari kepada kita untuk merangkul kita, untuk memeluk kita menjadi orang yang berguna. Kalau masalah harta yang tadi diambil Mbak Maya, selagi itu digunakan dengan hal kebaikan nggak ada masalah. Iya, sebenarnya iya. Kecuali harta tersebut digunakan oleh Mbak Maya yang mana menyewa dukun santet dan sebagainya, yang mana banyak sekali viral bahwasanya Mbak Maya ini satu komplokan dengan Bang Rudi. Begitupun juga kemarin sebelum Mbak Maya, Mbak Vira ini satu komplotan dengan Bang Rudi, satu tim. Itu kata saya kemarin. Ya. Baiklah ya Pak Ridwan. Ya. Mungkin ini saya dulu Pak Ridwan ya. Ini mungkin pertemuan kita yang terakhir dalam arti di pulau ini. Dan saya berharap besok kita akan balik bersama-sama untuk bertemu dengan Gus Idris. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan di perjalanan kita sebelum kita berangkat. Tapi Pak Ridwan harus berhati-hati. Begitupun dengan saya. Karena si Rudi ini pasti akan mengintai kita dimanapun kita berada. Dia pasti akan mencari celah-celah kita. Ketika kita lagi kelelahan, dia pasti akan datang untuk merangkul kita. Lalu dia akan membawa kita ke jalan yang salah atau menculik kita dan sebagainya. Baik sahabat Radit Tanah, dimanapun Anda saat ini, terima kasih banyak sahabatku semuanya. Mohon maaf apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan ini. Inilah suatu cerita, suatu pemahaman buat kita bahwasanya Pak Ridwan itu bukan berarti beliau lemah, bukan. Karena beliau ini hanya takut salah langkah. Seperti itu sahabat. Beliau ini orang yang baik. Begitupun dengan Mbak Maya, begitupun dengan Mbak Vira, orang yang baik semua sahabat. Adapun kejelekan-kejelekan beliau semuanya, ya namanya manusia pasti ada kejelekannya. Begitupun dengan Radik, dulu mantan seorang pemabuk, tapi sekarang menjadi mantan mantan apa kameramen? Janda? Bukan. Mantan pacar dari istrinya. Mantan pacar dari istrinya. Oh iya, enggak. Maaf. Kalau masalah mantan pacarnya dari istri saya tidak pernah pacaran sama istri saya. Oh. Ini sahabat. Langsung ini nggak ada mantan berarti ya? Saya dengan istri saya itu Pak Ridwan, saya nggak pernah pacaran. Saya ketika kenal dengan istri saya hanya berkata satu pertanyaan. Apakah kamu sayang sama saya? Kalau saya sayang banget sama saya. Apa? Sayang banget sama kamu. Istri saya menjawab, jikalau kamu sayang sama saya, maka temuilah orang tua saya, lalu meminta saya untuk menikahinya. Saya datang. Istri saya kan orang Jember. Oh gitu. Istri saya Jember, saya orang Makassar Pak Ridwan. Oh iya. Ini saya tambah 1 menit. Jauh ya. Saya orang Makassar, istri saya orang Jember. Saya nggak pernah pacaran sama istri saya. Serius, saya nggak pernah pacaran sama istri saya. Saya maksud saya seperti ini. Ketika saya suka sama seseorang, saya langsung meminta ke orang tuanya. Laki-laki yang hebat bukan laki-laki mengajak pacaran. Laki-laki yang hebat itu laki-laki yang berani datang bertemu kedua orang tuanya, lalu meminta, lalu melamar menjadi istrinya. Itu baru laki-laki. Kalau laki-laki diajak pacaran, waduh, belum tentu juga jodoh Pak Ridwan. Bahkan ada yang 5 tahun pacaran, 10 tahun, 2 tahun misalkan gak jodoh-jodoh, malah jodoh orang lain. Itu teman-teman. Kalau suka gentleman, kalau suka sama orang, jangan bilang pacaran yuk, aku suka sama kamu. Kalau suka buktikan dong, temui orang tuanya. Itu aja kok ribut ya. Oke, sahabat, terima kasih banyak. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang saya sampaikan, baik saya, baik Pak Ridwan, baik istrinya Pak Ridwan, yaitu Mbak Vira dan Mbak Maya. Saya minta maaf yang mewakili minta maaf yang sedalam-dalamnya. Kita doakan beliau menjadi keluarga yang bahagia. Keluarga yang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Itu aja sobat ya.
Cukup sekian dari saya. Saya Radik undur diri bersama Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.